Nah, pada hari ini kita belajar tentang pelajaran matematika. Jadi buka dulu buku matematikanya. Nah, kemarin kan udah belajar tentang menghubungkan data. Sekarang kita masuk ke pembelajaran baru, menghubungkan dan membaca data. Jadi ini akan ditulis dulu di papan tulis. Nanti baru kalian saling hubungkan ya. Oke, Bapak tulis catat dulu, dan itu baru saya jelaskan. A few moments later. Sudah selesai semua? Sudah.
Lalu yang terakhir? 9-nya satu kali atau lebih? 3. Ada berapa kali? Jadi ini cara mengerjakannya selesai seperti ini. Jadi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertanyaan kedua apa? Sajikan data tersebut menggunakan tabel. Jadi sini kita bikin tabel dulu. Kita bikin tabel. Baru di sini untuk nilainya. Di sini jumlah siswa. Nilai yang pertama tadi apa? Nilai? Ya, apa nilai yang paling rendah? 5. Baru? 7, 8, 9. Ada berapa siswa yang dapat nilai 5? 2. Ada? 2. Ada 2 siswa ditulis di sini 2. Yang dapat nilai 6? 3. 1, 2, 3. Satu di sini 3. Yang dapat nilai 7? 3. Setelah yang dapat nilai 8? 2. Yang dapat nilai 2. Oke, jadi cara ngerjainnya seperti ini, paham? Kalau dikasih soal paham? Oke, habis ini kita soal ya. Oke, catat dulu jawaban dari contohnya. Ku ikuti semua yang ingin ku datangi. Jika itu di tengah kota, akhir pekan kita ke sana. Mulai ku akan habiskan lagisanmu, kau tahu sendiri. Namun tetap kita harus pergi. Habiskan rindu bawa sedih nanti. Ku ikuti semua yang ingin ku datangi. Jika itu di tengah kota, akhir pekan kita ke sana. Mulai ku akan habiskan lagisanmu, kau tahu sendiri. Namun tetap kita harus pergi. Habiskan rindu bawa sedih. Oke, silakan kerjakan soalnya. Yang sudah siap boleh kumpul ke saya. Soalnya ada 2. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. A few moments later. This is gonna be the best day of my life. My I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, oh, 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 oh. But all Few inches later. hours later. Oke, udah siap semuanya? Boleh dikumpul bukunya di meja.
Oke, dulu yang rapi baik ke tempat duduknya masing-masing. Kita kerjain sama-sama dulu. 3, 6. Oke, kita selesaikan soalnya. Apa soalnya? Data berat badan kelas 5 adalah sebagai berikut. Ada yang beratnya 30, 35, 34, 32, 30, 32 lagi, 37, 35, 34, dan 38. Nah, dari data ini disuruh cari urutan dari yang terkecil. Jadi yang mana yang terkecil? Yang paling terkecil 30-nya ada berapa? 1 atau 2? Kalau ada 2, tulis 2. Habis 30 berapa? 32-nya ada berapa? 2. Kita tulis 2. Selanjutnya berapa? 34.
ストのせいで言葉のトゲに触れる Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesulitan yang ibu hadapi selama mengajar? Salah satunya itu dengan anak-anak yang nakal. Mungkin karena adanya pergaulan dari kawan-kawan membuat nakal di kelas sehingga mengganggu temannya memang fokus belajarnya. Nah, yang kedua itu kurangnya sarana prasarana. Kalau misalnya mau mengajar yang aktif itu sebaiknya kan kita menggunakan infocus, laptop. Nah, di sini kekurangan infocus atau laptop itu. Yang selanjutnya itu mereka itu kurangnya minat sehingga kesulitan untuk dalam belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu menjaga motivasi siswa dalam belajar? Untuk menjaganya itu dia selalu diberi pengarahan bagaimana keuntungan dalam belajar untuk kehidupan masa depannya. Selalu dikasih motivasi dan selalu diingatin. Terus itu kita beri dia ice breaking ataupun penjedaan dalam belajar sehingga tidak dia bosan hanya belajar terus, tapi diselangi dengan permainan-permainan. Metode apa yang sering ibu gunakan dalam belajar? Biasanya sering gunakan ceramah ataupun menyampaikan materi dulu baru prakteknya, karena ketika kita menyampaikan materi dulu lalu praktek tahu cara-caranya bagaimana terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa ada perbedaan minat belajar siswa antara jam belajar pagi dan siang? Tentu ada. Ketika pagi hari mereka masih fresh, lagi segar-segarnya sehingga minat belajar itu lebih tinggi ketika di pagi hari. Nah, ketika siang hari itu mereka sudah mulai capek, bosan sehingga tingkah laku mereka tuh keluar semua, yang main, yang ribut ya. Jadi kalau misalnya lebih enaknya belajar waktu pagi atau siang, ya mereka lebih kerasnya di waktu pagi. Terima kasih ya ibu. Ya, sama-sama. Namanya siapa? Panggilannya? Oke. Pak mau nanya sedikit sama Putri. Menurut Putri, belajar itu penting nggak buat masa depan? Kenapa penting? Untuk meraih cita-cita. Oke. Menurut Putri, belajar itu menyenangkan atau cuma menuntaskan kewajiban? Kewajiban disuruh orang tua. Pelajaran favorit Putri apa? Bahasa Indonesia. Kenapa? Menurut Putri, belajar itu lebih enak waktu pagi atau siang? Lebih paham waktu pagi atau siang? Kenapa pagi? Kalau belajar pagi lebih ngerti, lebih semangat. Oke, terima kasih ya Putri. Halo, namanya siapa? Nama saya Anissa Nurfadilah. Nama panggilannya? Nama panggilannya Dila. Oke, Dila. Kakak bakal nanya sedikit sama Dila. Nah, menurut Dila, belajar itu penting nggak untuk masa depan? Penting karena kalau kita tidak belajar nanti masa depan kita akan hancur. Oke, jadi kalau kita belajar, masa depan kita akan cerah. Nah, menurut Dila juga, belajar itu menyenangkan atau cuma kewajiban? Kalau kewajiban sih memang kewajiban, tapi bagi Dila itu menyenangkan. Oh, wajib juga, tapi pas belajar juga menyenangkan. Iya, Pelajaran favorit Dila apa? matematika. Kenapa matematika? Karena lebih menarik. Terus Bukannya matematika itu sulit ya, banyak yang gak suka. Kenapa tidak suka matematika? karena dari kecil itu saya ngajarin matematika kayak gampang gitu. Oh, mudah, jadi suka. Nah, apa kesulitan Dila saat belajar? Saat menghafal. Oh, Dila agak kesulitan dalam menghafal. Iya. Nah, menurut Dila, lebih paham belajar waktu pagi apa pas siang? Lebih paham waktu pagi. Kenapa? Karena energi kita itu masih cukup. Masih semangat. Oke, terima kasih ya Dila. Oke, namanya siapa? Faisal.
Panggilannya? Oke, Nadia. Menurut Nadia, belajar itu penting nggak buat masa depan? Kenapa penting? Oke, kalau belajar lebih mudah dapat pekerjaan nanti. Menurut Nadia, belajar itu menyenangkan atau cuma kewajiban? Kewajiban dari orang tua. Jadi belajar nggak menyenangkan? Lumayan menyenangkan. Pelajaran favorit Nadia apa? Kenapa IPS? Enak, pelajarannya enak. Kesulitan saat Nadia belajar itu apa? Kira-kira kesulitan yang dialami? Jawab soal. Kenapa sulit? Nah, menurut Nadia, lebih paham belajar waktu pagi atau pas siang? Kenapa pagi? Oh, belum panas. Jadi pagi itu masih adem, jadi enak buat belajar. Oke, terima kasih ya Nadia. Ini siapa? Muhammad Fajar Adaha. Panggilannya? Adaha. Nah, kakak bakal nanya dikit sama Adaha. Menurut Adaha, belajar itu penting nggak untuk masa depan? Penting sekali karena itu untuk menguatkan cerita, pikiran, dan untuk menghilangi suntuk. Oke, belajar itu bisa bikin hilang suntuk berarti menurut Iya. Adaha? Oke. Nah, pertanyaan kedua nih. Menurut Adaha, belajar itu karena senang belajar atau disuruh orang tua? Memang senang kalau di rumah tuh kayaknya nggak enak, nggak ada teman-teman. Oh, emang suka belajar berarti sekolah? Iya. Oke. Pelajaran favorit Adaha apa? Matematika. Matematika. Kenapa matematika? Karena matematika itu lebih enak, catatannya lebih sedikit. Oh, catatannya lebih dikit. Lagi? Jadi ya lebih gampang gitu. Oh, oke. Kesulitan apa yang Adaha hadapi saat belajar? Kesulitannya tentang soal, habis soal ya tentang Soalnya sulit gitu atau terlalu banyak soal? iya Nah, menurut Adaha, lebih paham belajar pas pagi atau pas siang hari? pagi karena pas pagi itu lebih segar. Lebih semangat. Iya. Kalau siang hari udah nggak Siang segar? enggak. Oke, makasih Adaha. Ya sama-sama. Halo, namanya siapa? Imam Al Ghazali. Panggilannya? Imam. Oke, kakak bakal nanya sedikit sama Imam. Nih, menurut Imam, belajar itu penting nggak buat masa depan? Penting Kenapa penting? karena menentukan kita kerja, Oke. ada prestasinya. Belajar itu jadi memudahkan kita dapat kerja ya. Nah, terus menurut Imam, belajar itu menyenangkan atau cuma memenuhi kewajiban dari orang tua? Dari kewajiban orang tua. Disuruh ya? Karena kalau gak ada kerjaan, gak ada uang, gak bisa memenuhi ekonomi. Pelajaran favorit Imam apa? SBK Kenapa SBK? karena menggambar, menyanyi. Gak suka matematika? Nah, menurut Imam, belajar itu lebih paham waktu pagi atau pas siang? Pagi. Kenapa Karena pagi? lebih fresh habis bangun tidur. Lebih semangat gitu. Kalau udah siang hari udah lemas. Oke, terima kasih ya Imam. Oke, namanya siapa? Oke, kakak bakal nanya sama Hamini. Nah, menurut Hamini, belajar itu penting nggak buat masa depan? Kenapa penting? Sedikit. Nah, menurut Hamini, belajar itu menyenangkan atau cuma memenuhi kewajiban? Menyenangkan juga. Pelajaran favorit Hamini apa? Bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Mau jadi seperti orang Arab. Oke. Kesulitan Hamini saat belajar apa? Menurut Hamini, belajar itu paham pas pagi hari atau siang hari? Kenapa? Semangatnya masih penuh. Kalau udah siang, udah nggak penuh. Udah tinggal dikit semangatnya. Iya. Oke, terima kasih ya Hamini. Oke, namanya siapa?